Ya, silakan Bu. Assalamualaikum Pak Arman. Waalaikumsalam Bu ini. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu ini sendiri gimana? Baik, alhamdulillah. Makanya tadi ketika Pak Arman ngabarin mau ada proses coaching, saya buru-buru nih. Saya buru-buru. Terima kasih nih. Saya pengen, Mengganggu jadwal mudiknya ini. enggak, sama-sama lah. Saya juga pengen tahu kan bagaimana praktek kita gitu. Ya justru memang kan ini saya mau coba mengimbaskan gitu ya. Iya. Mau coba mengaplikasikan gitu ya. Dan saya meminta bantuan Bu Uning untuk mengobserver saya. Iya, iyalah Dan semoga. makasih ini udah Iya. sudah dipenuhi. Iya, semoga bisa saling membantu nih. Kira-kira Pak Arman pengen untuk diskusi apa namanya? Diskusi coaching, percakapan coaching itu nanti mau rubriknya mau seperti apa nih? Mau pakai yang mana? Kebetulan saya untuk rubrik penilaian menggunakan Tirta ya Bu ya. Oh, Di oke. situ ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana tindakan dan tanggung jawab. Oke, mantap dah. Kalau untuk kompetensi coachingnya, yang ingin dikembangkan apa itu? Kebetulan kalau dari teknik coachingnya gitu, kompetensi coachingnya di sini kan yang ingin dikembangkan sebenarnya kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, oke. Kemudian hari ini nih yang mau Pak Arman kembangkan dulu yang mana nih? Mau fokusnya dari ketiga tadi, mau fokus ke yang mana? Kalau berbicara fokusnya sih, saya pengen mencoba teknik tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, mantap Jadi sekali. dari pertanyaan yang berbobot ini, ya harapan sih bisa mengantarkan coaching gitu ya, ke arah ya, tercerahkan lah. Oh, oke. Berarti indikator keberhasilannya apa nih? Sudah berhasil memberikan pertanyaan yang berbobot gitu, Pak. Apa nih? Ya, kalau indikator keberhasilannya sih yang pasti setelah saya mengajukan pertanyaan berbobot bagi si coach ini bisa menemukan solusi apa yang mesti dilakukan oleh dirinya kalau dia si coach tersebut. Jadi ya, membantu mengantarkan dia lah mencari solusi yang terbaik untuk si coach. Oh, mantap sekali, mantap jiwa pokoknya. Kira-kira mau sama siapa nih, Pak? Kebetulan saya mau meng-coaching Pak Aldi nih. Oh, oke. Pak Aldi udah dihubungi? Kebetulan tadi dia sudah menghubungi Pak Aldi. Tadi sudah menghubungi saya Pak Aldi. Dia memang minta waktu juga. Makanya saya minta waktu juga sama Ibu untuk coba observer saya gitu ya. Oke, berarti ya kebetulan Pak Aldinya coba saya panggil dulu ya Bu. Oke, siap. Pak Aldi. Waduh, bapaknya lagi ini nih Pak Aldi. Iya, mungkin kendala sinyal atau ya. Tapi tadi Pak Aldi sempat udah ngubungin Pak Arman ya? Kebetulan beliau sudah memang dia menyampaikan sesuatu gitu ya. Ya, saya makanya coba mau menerapkan teknik coaching pada Pak Aldi gitu ya. Saya juga pengen coba nih di observer sama Ibu ya. Satu sih ya harapannya misalnya ada sesuatu yang mungkin menurut Ibu bisa ditingkatkan lagi gitu ya. Jadi itu bisa perbaikan buat saya sendiri. Oke, iya nih. Oke, sip lah. Semoga Pak Aldi bisa segera bergabung ini.
Ya, amin Bu. Eh, Ini kebetulan kayaknya masih terkendala dengan sinyal kayaknya Pak Aldi. Iya, bisa jadi. Bisa jadi. Ini Ibu loh. Nah, ini kebetulan datang nih Pak Aldi. Oke, Assalamualaikum Pak Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Arman. Apa kabarnya nih Pak Aldi? Alhamdulillah sehat. Pak Arman sendiri gimana kabarnya, Pak Arman? Alhamdulillah sehat. Ya. Kemudian tadi kan Pak Aldi kemarin sempat hubungin saya gitu ya, katanya ada sesuatu nih yang ingin keluhkan gitu ya, disampaikan kepada saya. Gitu. Di sini saya mencoba menghubungi Bu Uning, mencoba mengobserver saya, ya, buat kebaikan juga, dan memang di sini proses dari coaching ini saya sih ingin yang terbaik. Ya, kalau boleh saya tahu, Pak Aldi, apa sih permasalahan yang diresahkan dari Pak Aldi sendiri? Iya, begini Pak, kebetulan kan kemarin saya udah janjian juga ya sama Bapak ya terkait untuk pertemuan kita pada hari ini ya. Jadi ada hal yang sangat mengganjal nih Pak, karena gini ya, di sekolah saya kan coba sudah menerapkan namanya program Kurasaki ya Pak. Kurangi sampah plastik ya di sekitar kita. Tapi nih akhir-akhir ini nih saya lihat nih mulai banyak lagi nih penggunaan kantong plastik kayak semisal styrofoam seperti itu kan, wadah-wadah makan yang berbahan plastik, kemudian kantong-kantong es ya, es anak-anak tuh kan Pak, sedotan dan lain sebagainya. Itu kadang udah mulai banyak lagi nih, kemudian kadang suka ada juga kalau misalnya piket harian itu di kolong-kolong meja kadang ditemukan juga, bungkus styrofoam, kemudian sendoknya, ya, bungkus plastik. Jadi itu yang mulai mengganjal kenapa kok sekarang ini muncul lagi gitu ya, walaupun, kemarin-kemarin ada tapi dengan jumlah yang tidak terlalu, banyak Pak, gitu. Seperti itu Pak. Kalau ini memang bisa dikatakan program Kurasaki ini kan memang program yang luar biasa sebenarnya ya Pak ya. Dan memang ya kalau dilihat, Bapak sudah coba coba mencari tahu nggak apa sih, coba tanya ke murid apa sih yang terjadi kok bisa berulang kembali. Iya, sebelum-sebelumnya kan gini Pak, emang, kita juga, sudah buat ya di kelas itu, kesepakatan kelas ya, di mana, setiap anak tuh membawa wadah makan dan minum sendiri dari rumah gitu. Nah, walaupun misalnya mereka tidak membawa wadah atau makan, nah biasanya mereka menyiapkan ini Pak, kantong plastik sendiri, kemudian nanti sampahnya itu ditaruh di kantong plastik tersebut. Nah, kemudian pas pulang sekolah itu mereka bawa nih, bawa lagi. Nah, tapi akhir-akhir ini nih di kelas nih, ada beberapa nih di kelas, terutama kelas saya sendiri tuh yang kadang tidak bawa tempat wadah makan atau minumnya sendiri gitu kan. Kemudian, eee sampah-sampah plastik juga kok mulai muncul lagi nih di setiap laci-laci meja kalau misalnya ada yang piket itu kayaknya mengganjal gitu kan padahal, kita sudah mulai menerapkan, program Kurasaki gitu tapi kok masih ditemukan gitu sampah-sampah, berbahan plastik ya. Kadang mikir, apa ini karena anak sekolah dasar ya gitu ya, makanya coba ingin memunculkan langkah-langkah apa nih kira-kira nih? Maka itu yang mengganjal gitu ya, kira-kira yang perlu tepat gitu bisa, meminimalisirlah penggunaan sampah plastik. Seperti itu, Pak. Kira-kira hal apa sih yang sudah Bapak lakukan untuk apa langkah-langkah tadi Bapak, langkah-langkah apa yang ingin Bapak ingin lakukan agar program Kurasaki
ini kembali lagi seperti awal. Ya, sebenarnya gini Pak, di kelas ya, karena kalau kita nanti, menyeluruh gitu ya, pengennya sih menyeluruh, tapi coba saya ingin membangun dulu nih kesadaran di kelas dulu nih ya, terutama penggunaan-penggunaan, sampah plastik gitu ya, semisalnya styrofoam atau kantong-kantong plastik ya. Nah, idealnya kan mereka nih membawa wadah makan dan minum sendiri nih, walaupun misalnya, tidak ada makan minum, maksudnya mereka nggak usah bawa bekal lah, tapi pada saat jajan, pada saat jam istirahat, mereka tuh, membawanya itu wadah makan sendiri gitu. Jadi ke tukang dagang si penjualnya kayak misalnya mau beli apa, bakso atau cilor gitu kan, banyak nih yang jualan atau cilok gitu. Nah, mereka membawa wadah tersebut gitu tanpa si penjualnya itu menyiapkan, eee, kantong plastik. Jadi kan kalau itu selesai makan kan mereka bisa membersihkannya karena, eee, di setiap kelas tuh sebenarnya sudah disiapkan nih, wastafel-wastafel gitu. Kalau misalnya ini bisa dicuci kembali, pengennya sih seperti itu. Jadi anak tuh bisa membawa wadah makan minum sendiri. Nah, awal-awal penerapan tuh, hampir sebagian besar nih di kelas saya bawa, tapi kesininya kok mulai mulai apa ya, kendor lagi gitu, apa namanya, semangat untuk membawanya kembali gitu. Itu sih, Pak. Eh, Berarti ibarat kata keyakinan kelas dari anak-anak nih kendor lagi gitu ya Pak ya. Heeh, benar benar sekali Terus ya, langkah langkah apa yang yang telah Bapak lakukan untuk mengembalikan si anak ini bisa, oh iya saya dulu pernah buat keyakinan kelas. heeh. Apa, Nah, apa sih? kemarin-kemarin kan kita sih memang sudah menyepakati ya salah satu, keyakinan kesepakatan kelasnya itu adalah mereka membawa, wadah dan makan minum sendiri nih dari rumah nih. Kita coba untuk, saya coba nih untuk, mensosialisasi atau memberikan penjelasan ya, kenapa sih kita harus bawa tempat makan dan wadah minum sendiri dari rumah gitu, apa keuntungannya dan apa kira-kira dampaknya. Karena saya sempat pikir gini, kalau kalian nih bawa satu, sampah aja gitu misalnya dalam satu hari gitu ya, bayangkan kan kalau kita murid ada 500 berarti setiap hari itu ada 500 sampah seperti itu kan yang bisa numpuk di sekolah gitu. Nah, kalian nih sebagai agen-agen, perubahan ya, bisa nih generasi-generasi yang unggul ya, bisa mencontohkan minimal kalian bisa mengurangi sampah lah dulu di lingkungan sekolah. Nah itu, mau coba saya, ini kan kembali ya, memotivasi siswa lagi ya, kemudian selain itu juga mungkin mengingatkan kali ya di melalui WA grup gitu ya kepada orang tua, wali murid untuk, pada saat berangkat gitu ya, sudah disiapkan nih si, apa namanya, wadah atau tempat makannya dari rumah gitu, Pak. Karena, eee, kadang kalau anak SD itu kalau suka nggak diingetin kadang suka lupa ya, kadang, eee, berangkat aja mungkin gitu ya. Mungkin, sebelumnya gitu ya, saya juga berkoordinasi juga nih dengan apa, orang tua wali murid untuk mengingatkan gitu, selalu untuk membawa wadah dan tempat makan sendiri dari rumah. Oke. Jadi Bapak di sini ingin menyadarkan si siswa-siswa Bapak gitu ya. Iya, Jadi apa benar sih? sekali. Jadi mereka kan sebagai agen perubahan tadi ya Bapak bilang gitu ya. Jadi menyadarkan kembali siswa, terus di sini juga Bapak ingin mencoba mengingatkan orang tua agar menyiapkan wadah makan dan minum untuk anak didiknya gitu ya. Itu dari kedua langkah yang ini yang paling penting menurut Bapak yang mana dulu yang Bapak ingin Iya, lakukan? memang, sebenarnya nih dari langkah-langkah tadi juga tuh ya Pak, sempat kepikiran gitu ya, ada yang mungkin langkah lebih ekstrim lagi ya, semisalnya, si penjual atau si pedagang itu nggak melayani gitu, nggak melayani, apa, kalau beli tapi nggak pakai wadah gitu ya. Tapi kan kalau itu
terlalu saklek ya gitu ya Pak, atau gimana, apa, kesannya kejam lah gitu ya, mau Betul, betul. jajan tapi dilarang gitu ya. Nah, dari situ coba saya ini kan paling ini ya Pak, yang paling utama itu, yang paling urgent itu mungkin, siswanya gitu, mengembalikan kesadaran siswanya. Mungkin salah satunya nih saya bawa, mencontohkan bawa wadah atau makan dari rumah sehingga si anak pun merasa, "Ah, gurunya aja bawa," gitu ya, gurunya aja bawa dicontohkan gitu ya, membeli wadah atau makan, dari rumah. Sehingga itu tadi Pak, mengurangi sampah plastik. Jadi sebenarnya mungkin langkah awal yang perlu apa ya istilahnya, yang coba ingin saya terapkan itu adalah bagaimana nih, meningkatkan kesadaran pribadi nih, membangkitkan apa, kalau kalau dicontohkan dari luar, ya itu sebagai pendorong aja mungkin ya, Pak, ya. Tapi kalau misalnya sudah dibangun sendiri ya dari si peserta didik ini, apa itu pentingnya dan lain sebagainya, mudah-mudahan bisa panjang gitu, Pak, nggak hanya di sekolah aja gitu, mereka mengurangi penggunaan, tapi pada saat di luar lingkungan mungkin udah lupa lagi gitu kalau dicontoh, karena nggak ada yang dicontohkan gitu. Jadi mungkin, saya ingin coba, mem me memotivasi lagi nih kepada si peserta didik pentingnya pentingnya, mengurangi sampah, penggunaan sampah plastik. Ya minimal itu tadi, mereka bisa membawa, wadah dan makan minum sendiri dari rumah gitu, Pak. Jadi, Bapak ingin ingin, mengembalikan kesadaran kesadaran mereka tentang pentingnya, mengelola sampah gitu ya. Jadi, Bapak ingin jadi role model bagi siswa Bapak. Jadi kalau bukan Bapak yang mencontohkan, mau siapa? Setidaknya dari skup kecil dulu, akhirnya menjadi kebiasaan bagi si murid gitu ya. Iya benar sekali karena, memang ini sih Pak, kan waktu buat kesepakatan kelas pun mereka nih yang menuliskan gitu kan. Saya ingin kelas saya itu bersih, kelas saya itu rapi gitu ya. Tapi pada saat nih akhir-akhir ini nih, seminggu ke belakang nih, eee, saya sering nih kadang kalau pas piket itu ada yang laporan, "Pak, ada yang naruh apa namanya, tempat styrofoam, bekas styrofoam beli makanan gitu, ada di kolong meja dan lain sebagainya gitu. Kok jadi kejutannya lagi, kemarin sudah apa ya, sudah ya ada, nggak terlalu banyak gitu, tapi seminggu ini nih kemarin ada nih beberapa meja, kemudian juga, terutama kan gini ya, karena saya pikirnya tusuk-tusukan itu tuh, apa namanya, kayak kita beli Sate-satean, sate-satean ya cilor, iya, gitu. heeh, itu kan kadang bahaya tuh, Pak, lancip-lancip gitu ya heeh, namanya mobilitas anak SD kan, eee, ya lari-larian dan segala macam gitu, heeh, itu yang sempet sempet apa ya, kepikiran juga gitu, bagaimana nih kira-kira, untuk bisa me memotivasi kembali, menyadarkan Menyadarkan mereka kembali kembali, iya seperti itu, Pak. tentang, jadi ingin menyadarkan kembali keyakinan yang telah mereka buat gitu ya. Iya Jadi betul, Pak. agak pentingnya ya satu, mungkin Bapak ingin pembelajaran sesuai dengan apa yang mereka inginkan waktu awal membuat keyakinan kelas gitu ya Pak ya. Iya iya bener, Pak. Karena memang iya waktu awal itu kan kita, sama nih buat apa, kesepakatan atau keyakinan kelas gitu ya, apa-apa yang ingin diharapkan gitu ya. Nah salah satunya tadi saya sampaikan itu, sehingga mudah-mudahan nih, eee, semangatnya nggak kendor lagi gitu. Dari awal kita udah buat kesepakatan, ya mudah-mudahan nanti, berlanjut terus. Nah, kemudian juga mudah-mudahan di dalam lingkup kecil di kelas, nanti bisa aplikasikan juga di sekolah, sehingga terbawa terus gitu, budaya positifnya, Pak. Rencana kapan nih Bapak mau eksekusi, mau mulai menyadarkan dan memotivasi ulang dan Bapak ingin, kan tadi Bapak bilang jadi role model dan setidaknya dari role model bisa menyadarkan gitu ya Pak ya. Nah memang iya, Pak, kalau melihat sekarang kan kebetulan lagi libur ya, lagi libur, kemudian Senin atau, Jumat masuk itu sudah puasa Ramadan, ya berarti kan mereka juga nggak membawa ini ya, nggak jajan lah seperti itu ya, tidak jajan. Nah, untuk itu, paling di masa-masa puasa ini nih, saya coba ya memberikan semangat lagi sehingga mungkin nanti pada saat masuk,
setelah Lebaran ya mungkin mereka bisa termotivasi lagi untuk mengulangi, praktik-praktik baik yang telah dilakukan. Karena kan kalau melihat sekarang kan kondisinya, udah memasuki bulan puasa nih, Pak. Jadi, kemungkinan mereka pun nggak jajan juga gitu kan, dan pasti juga mereka tidak membawa wadah dan makan minum, dari rumah. Nah, mudah-mudahan nih rencana ini, saya ingin coba terapkan nanti setelah mereka, lebaran lah ya, setelah libur lebaran, seperti itu, Pak. Indikator keberhasilan rencana Bapak ini kira-kira yang seperti apa sih? Berarti kan ada minimal dan maksimal. Iya, sebenarnya gini Pak, kalau dibilang indikator apa ya, keberhasilan yang coba ingin saya terapkan ya, saya ingin minimal di kelas saya dulu aja gitu ya, di kelas saya dulu ini, peserta didiknya, mulai, tumbuh ya kesadaran untuk, mengurangi sampah gitu. Pada mereka membawa wadah dan makan minum sendiri ataupun kalaupun misalnya mereka ada yang lupa, mereka selalu menyiapkan, kantong plastik sendiri ya, kantong Doraemon saya sebutnya kantong Doraemon, Pak. Jadi mereka iya, menaruh-naruh apa, hasil sampah bekas makan sendiri. Nah, kemudian mereka dibawa dibawa lagi nih ke rumah kalau ada yang lupa gitu. Jadi, sampahnya itu tidak dibuang di sekolah lagi gitu, tapi mereka bawanya ke rumah. Itu kalau ada yang lupa itu pun, saya pikir opsi terakhir gitu, opsi terakhir ya Ya, heeh, opsi terakhir, diharuskan sih mereka bawa wadah dan makan minum sendiri dari rumah. Jadi saya inginnya nih dari kelas saya dulu aja dah, muncul kesadaran tersebut gitu. jadi intinya Bapak, Pak, menurut Bapak indikator keberhasilannya dari kelas Bapak dulu sudah benar-benar membawa wadah gitu ya. Iya. Atau tidak lagi nyelipin sampah lah ke laci meja gitu ya, tapi kalau Iya bisa mau benar dibawa sekali, Pak. pulang. Heeh, karena sering kalau misalnya kita ini ya kita perhatikan lihat, eee, di kolong-kolong itu akhir-akhir ini seminggu ini nih sering banyak gitu, sering banget gitu. Saya lihat, waduh kok ini ada lagi sampahnya, kadang bekas apa, styrofoam, kemudian bekas, gelas air mineral itu yang lebih sering, banyaknya tuh, Pak. Ya, semoga ini kan memang kebetulan kan besok kita mulai bulan suci Ramadan gitu, kita bisa mulai puasa dan itu kan ya, Bapak mau mulai menyadarkan gitu ya, menyadarkan anak-anak dan penerapannya tentang apa, anak untuk membawa wadah bisa dilihat dan setelah Bapak menyadarkan dan memotivasi mereka tentang keyakinan kelas, semoga bisa tercapai nanti pasti saat masuk mereka sudah tidak lagi beli jajanan di luar, tapi kalau memang beli jajanan di luar mereka sudah menyediakan wadah makan dan minum buat mereka sendiri gitu ya Pak ya. Iya benar sekali jadi ya dalam artian, selama nih, puasa ini saya, memberikan nih, pemahaman, motivasi gitu ya pentingnya menjaga atau mengurangi sampah. Nah kemudian mungkin, implementasinya itu pada saat mereka masuk nanti setelah libur lebaran itu mereka benar-benar nih, membawa ini wadah atau makan, sendiri dari rumah gitu, Pak. Amin, semoga apa yang Bapak usahakan kali ini bisa apa, diimplementasikan nanti oleh anak-anak gitu ya Pak. Iya benar sekali Kak, mudah-mudahan Pak nanti, program ini kan karena kalau saya lihat penting sekali nih ya karena tadi, saya juga sering menyampaikan bahwa kalau kita bawa satu sampah aja, ada 500 siswa atau 600 siswa setiap harinya yang membawa satu kan luar biasa gitu ya. Nah sebisa mungkin gitu menyadarkan kembali, pentingnya untuk mengurangi, penggunaan-penggunaan sampah Pak. Kalau untuk rencana berikutnya setelah rencana ini berhasil, apa yang ingin Bapak rencanakan? Ya, mudah-mudahan kalau misalnya, menumbuhkan semangat, di kelas gitu ya untuk melakukan kesadaran membawa wadah dan makan minum ini, berhasil gitu ya, mudah-mudahan nanti bisa berimbas kepada, lingkungan sekolah dan syukur-syukur nih nanti mau coba nih, kepada, pedagang gitu, penjual untuk, tadi itu Pak, meminimalisir penggunaan, kantung-kantung plastik ya, minimal mereka
menyiapkan wadah besar gitu ya sebagai kantong plastik sendiri. Kalau misalnya pun ada sampah plastik ya mereka buangnya ke tempat si tukang dagang itu, dikembalikan lagi ke si tukang dagang itu, Pak. Jadi tidak di sekolah itu tidak meninggalkan jejak sampah plastik, artinya sampah plastik itu dibawa kembali oleh, si pedagang tersebut. Luar biasa nih rencana berikutnya. Ya semoga ini bisa terlaksana ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Mudah-mudahan, apa namanya, rancangan-rancangan ini ya, yang mungkin menimbulkan motivasi dari dalam diri siswa, minimal dari skup kecil dulu, dari kelas saya dulu nih Pak, mudah-mudahan bisa berhasil. Mohon doanya nih Pak, ya biar ini program ini bisa berjalan gitu ya. Kemudian, setelah, Idul Fitri ini, setelah lebaran ini mudah-mudahan implementasinya juga bisa berhasil. Amin. Bagaimana perasaannya setelah mencurahkan keresahan yang alami saat setelah Alhamdulillah proses Pak, coaching ini? iya, alhamdulillah Pak, sangat plong gitu, lega. Akhirnya kemarin-kemarin itu sempat mengganjal ya, artinya kita udah sepakati nih, bareng-bareng di awal pembuatan kesepakatan kelas, mereka itu membuat, saya ingin kelas itu rapi, saya ingin kelas itu bersih, tapi seminggu ini nih, banyak ditemukan sampah-sampah, plastik. Nah, begitu coba tanya-tanya, ternyata ada beberapa nih, tidak membawa wadah, kemudian kadang membuang sampahnya itu kadang, entah itu mereka lupa nanti mau ditaruh lagi sehingga pas pulang itu, ya udah lupa nggak dibawa lagi gitu. Jadi itu sih setelah ngobrol sama Pak Armansyah gitu ya, membuka apa ya istilahnya, eee, pencerahan lah gitu. Saya dapat pencerahan langkah-langkah apa Alhamdulillah. yang kira-kira coba saya terapkan. Tadinya ngejelimet nih Pak, mana dulu nih yang mau apakah ngomong ke pedagangnya kah? Tapi setelah berbicara dengan Pak Armansyah, alhamdulillah nih mungkin langkah pertama itu saya coba nih mengedukasi lagi, memberikan semangat lagi, motivasi kepada, siswa dari dalam dululah gitu ya. Alhamdulillah. Semoga dari pertemuan ini ya, semangat Bapak bisa lebih. Gitu. Ini mungkin kalau memang saya tunggu progres berikutnya ya Pak ya. Misalnya ada ini saya ya, mau coba tanyakan lagi apa hasilnya apa setelah Bapak memotivasi dan menyadarkan Siap siswa gitu siap, ya. iya, Mungkin terima kasih banyak nih Pak. Nah, nanti mungkin, kalau misalnya implementasinya berjalan nanti, Bapak saya WA lagi lah gimana nih, siap untuk siap menanyakan progresnya. siap kalau begitu. Terima kasih Pak Aldi. Ya, sama-sama Bapak. Alhamdulillah saya mendapatkan pencerahan. Terima kasih Pak Armansyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya izin pamit ya Pak Armansyah ya. Mari Pak Aldi. Semangat. Tetap semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah selesai Pak Arman. Alhamdulillah, Bu. Gimana nih prosesnya yang sudah tadi direncanakan kan pengen mengajukan pertanyaan berbobot itu. Gimana nih Eh, kira-kira berhasil atau belum? Alhamdulillah dari yang direncanakan kompetensi yang ingin saya kembangkan tentang pertanyaan berbobot, alhamdulillah sudah terlaksana gitu ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah kebetulan si Pak Aldi ini yang tadinya katanya ngejelimet gitu ya, apa ya kok masih terus dan sekarang lebih motivasi lagi, malah dia ingin jadi seorang role model sekarang Wes mantap bagi dah. siswa-siswa aja. Wes mantap, alhamdulillah. Jadi izin ya, Alhamdulillah. izin saya menyampaikan hasil observasi saya ya, Pak Arman ya. Mari Ibu. Kalau tadi sih saya amatin, insya Allah dari alur Tirta sudah bisa dilakukan semua. Hebat itu, mantap. Pak Arman juga sudah bisa mengembangkan kompetensi yang Pak Arman pilih ya kan, mengajukan pertanyaan yang berbobot itu benar-benar Pak Arman lakukan tanpa disertai dengan embel-embel asumsi atau apa sih itu labeling lah kepada Pak Aldi atau apa kepada Koci ya. Dan bagus deh, pertanyaan berbobotnya sudah bisa dilakukan, diimplementasikan dengan baik. Nah, untuk ke depan Pak Arman, saya mau tanya, kan masih ada 3 kompetensi nih.
Masih ada 3 kompetensi baru yang pertanyaan yang berbobot nih yang Pak Arman lakukan ke depannya. Mau yang mana lagi? Saya sih mau coba mengembangkan tentang kehadiran penuh ya. Oke. Siap. Kompetensi kehadiran penuh karena memang saya ingin coba masuk ke dalam si coaching ini. Wah, Lebih merasakan gitu. Oke, iya mantap lah. Semoga nanti bisa berkembang dengan baik ya Pak. Nggak cuma yang bisa mengajukan pertanyaan berbobot sebagai coach, tapi juga bisa memberikan kehadiran penuh nih di coaching yang berikutnya. Amin, amin. Ini karena saya rasa sudah cukup Pak Aldi, Pak Arman, atau masih ada yang mau disampaikan nih? Sudah cukup nih Bu, terima kasih ya hasil observasinya nih Bu. Iya. Ya, saya lebih yakin lagi, saya ingin mencoba proses coaching selanjutnya. Oke, siap. Nanti semoga di coaching berikutnya Pak Arman bisa mengembangkan potensi yang Pak Arman harapkan ya Pak Arman. Tetap semangat ya. Sehat selalu Pak Arman. Saya mohon izin. Mari sama-sama. Iya. Ya. Terima kasih Pak Arman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.